bahwa di tanggal 20 Februari 2013 itu orang tua atau ibu dari pelaku ya, Mario Dendi, mendatangi Tanggal 21 Oke, tanggal 21 ya. Nanti di setelah dari Polres, setelah dari Polsek itu datang malam hari sama Kristo ya namanya, kakaknya, Baik. sama Dolfi Rompas, 3 orang. Baik. Tanggal 21 ya. Iya. Oke. Kemudian ya nanti kita saling cross check ya. Saya juga akan menjadikan bukti bahwa pertemuan itu ya ini kan beda-beda sehari ya. Mungkin saya salah, mungkin juga 21 setelah dari Polsek Pesanggerahan. baik. Oke. Itu mencoba lagi untuk berbicara dengan bertemu Iya. nggak, saudara saksi? Ketemu, malah ibunya pengen masuk ke ICU, tapi saya bilang nggak bisa, saya aja nggak bisa masuk, ibu mau masuk ngapain? Baik. Apakah pada saat itu ada juga upaya dari ibu itu untuk Iya, membantu? pindah ke rumah sakit yang terbaik aja. Saya bilang enggak, ini anak saya, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur siapapun kecuali saya sendiri. Baik. Gitu. Ya. Apakah pada saat itu juga itu kan yang ditawarkan ya, yang ditawarkan. Apakah waktu itu ditawarkan apa misalnya sejumlah uang untuk dalam bentuk apapun penanggung pengobatan? Tidak, yang nawarin itu yang orang yang sebelumnya. Orang yang sebelumnya, Yang Karel itu ya. salah satunya. Oh, yang dari 3 itu Iya. berbicara Berapapun, juga. Hah? berapapun nanti kita yang akan ini cover. Berapapun ya. Oke, makanya saudara saksi menjadi yakin bahwa itu memang perwakilan karena di hari tanggal 20-nya Ibunya dikonfirmasi. bilang iya, kemarin ada yang di sini. Baik, itu. Baik. Kemudian dari pemberitaan juga saya lihat ada ayahnya ya, ayahnya Mario. Itu tanggal 22 ya, tanggal 22. Ayahnya sama ibunya sama Dolfi Rompas, bertiga ya. bertiga. Oh, jadi Dolfi sudah 2 kali ya. 3 kali, yang ketiga di Mayapada berdoa. Oh, yang berdoa itu tanggal 21 nggak ada berdoa. Itu di Mayapada yang berdoa itu. Di tanggal 27 berarti ya. Kurang tahu. Berarti oke. Pada saat ayahnya hadir di rumah sakit pada saat itu bertiga dengan ibunya dan juga dengan pengacara yang lama ya, Dolfi ya. Yang dibahas ada nggak masalah? Enggak, waktu itu pas lihat dia saya langsung asam lambung tuh. Makanya yang nemuin teman-teman saya. Terus dijelasin udah ikutin aja jalur hukum, terus udah. Terus saya kan langsung dibawa ke ruang tunggu. Ya ketemunya di depan lift gitu. Terus saya digeser ke ruang tunggu, kemudian yang nemuin beberapa teman-teman saya. Kemudian di tanggal pertemuan yang terakhir komunikasi dengan pihak terdakwa ya, terdakwa Mario Dendi ya. Berarti itu yang dengan pengacaranya aja. Iya, udah itu aja. Itu bertemu Enggak, atau? saya nggak ketemuin, yang nemuin beberapa teman saya. Oke. Dan memang saya minta videoin ngapain, pengen tahu. Ya itu ya, berdoa sambil di videoin. Baik. Apakah pada saat itu juga ada penawaran untuk? Nggak ada, karena saya nggak ketemu juga itu. Nggak dari orang yang saudara utus? Oh nggak ada. Nggak ada informasi terkait itu ya. Baik. Jadi saya catat sudah ada 1, 2, 3, 4 kali upaya perdamaian yang dicoba ya, walaupun tidak pernah tercapai kesepakatan. Iya. Baik. Kemudian ini kaitannya dengan surat dakwaan, bahwa di dalam surat dakwaan ini kan dikatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 ini telah terjadi persetubuhan ya, oke, antara David dengan Agnes. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut pernah diceritakan oleh David kepada saudara? Enggak. Tidak pernah ya? Enggak pernah. Baik. Tadi kan juga saudara saksi sudah menjelaskan ya bahwa memang David menceritakan
memiliki teman dekat ya, pacaran ya, dengan Agnes ya. Iya. Ya, di dalam dakwaan juga dikatakan bahwa sempat berpacaran sekitar bulan Desember dan putus di awal Januari. Apakah saksi juga mengetahui hal tersebut? Sudah tidak bersama lagi? Kalau kejadiannya saya tahu, karena setelah itu kan saya ajak mereka makan bareng. Putusnya saya nggak tahu. Putusnya tidak tahu, dan sampai sejauh mana hubungannya juga tidak tahu. Nggak tahu. Baik, sementara lanjutkan. Terima kasih. Saksi, saya akan bertanya. Pertama-tama saya mengucapkan prihatin dengan kondisi saksi yang saat ini masih Kurang keras. ya. Saya pertama-tama mengucapkan prihatin lah. Jadi kami menyesalkan ada kejadian ini. Jadi pertanyaan saya ini lebih ke arah dengan dakwaan melanjuti apa yang saya tanyakan. Tadi saudara saksi menjelaskan tidak tahu mengetahui bahwa Agi berpacaran dengan David sekitar bulan Desember, dan Anda tidak tahu kapan putusnya, betul ya? Tadi saya ingat saksi mengatakan pertama kali saksi bertemu dengan AG, saksi mengatakan kalau David ada macam-macam, AG tolong sampai kepada saya, gitu ya? Iya. Kalau tidak salah. Nah, apakah ada hal-hal yang mungkin, atau bisa pertanyaan terlalu jauh, apakah AG sering berhubung atau sering mengontak saksi sebagai ayah dari David? Enggak, saya ya tanggung jawab orang tua ya. Ketika anaknya dekat dengan seseorang, saya wajib tahu ini siapa. Terus ngobrol, sekolah di mana ya, basa-basi, biar kita saling tahu aja, saling kontrol, karena kan masih anak-anak ya. Ya seperti itu aja. Jadi saudara saksi tahu bahwa si AG itu di sekolah di Tarakanita, Tahu. gitu ya. Tahu. Saudara juga saksi tahu keluarga dari Agnes ini, AG? Oh, nggak tahu. Nggak tahu ya, tidak terlalu jauh banyak ya. Dengan kakaknya? Nggak tahu. Tidak tahu. Ada peristiwa tanggal 17 yang disampaikan oleh rekan saya barusan. Apakah AG, tadi kan David yang bercerita, sekarang apakah AG ada sempat berbicara mengenai hal itu? Menyampaikan? Tidak pernah? Oke, setelah tanggal 17 tidak ada. Pada saat tanggal 17, apakah saudara David, anak bapak, memang tinggal satu rumah atau beda rumah? Karena saya lihat tadi ada Pancoran, Lebak Iya, Bulus. Pancoran itu kantor sekaligus tempat tinggal. Kalau di Lebak Bulus itu kontrakan. Oh, kontrakan. Ya, dan David lebih sering di situ karena ngurusin kucing kan di situ. Oh, jadi David ada di Lebak Bulus ya Pak? Atau di Pancoran? Tadi kan Bapak ada dua tempat tuh, Pancoran dan Lebak Bulus. Ya, David itu kebiasaannya bahkan di chat yang terakhir juga sebelum kejadian ada. Tiap hari itu di Pancoran. Oh, Tidur sama saya. Tapi dia selalu ke Lebak Bulus karena harus ngasih makan kucing. oh, biar Bahkan kucing. obrolan terakhir di handphone ini juga dia bilang, nanti setelah dari tempatnya Renjiro, dia akan ke Lebak Bulus untuk ngasih makan kucing. Oh, oke. Kalau di Lebak Bulus yang tinggal siapa aja Pak? Ya kucing aja. Oh, hanya kucing aja? Iya. Memang kontrakan untuk kucing ya? Iya. Baik. Pada tanggal 17, apakah David bersama dengan saudara saat itu seharian atau Enggak. Dia bersama saya itu kalau tidur aja. oh tidur? Iya, sama kalau mau berangkat sekolah, sama pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, dia nanti akan keluar. Kalau ke Lebak Bulus, dia cuma akan bilang ke Lebak Bulus. Kalau selain di Lebak Bulus, dia akan memberitahukan. Kayak tadi misalnya ke Cipulir, yang maksudnya ke Renjiro. Kira-kira pulang sekolah jam berapa Pak? Di Bangundidur itu jam 2.30, 2.30 ya? 14.30. Kemudian dia pergi main gitu ya Pak ya? Pulang dulu pasti, Oh, pulang ganti. dulu. Pulang dulu kemudian pergi main gitu Iya. ya Pak ya? Kira-kira sampai di rumah jam berapa Pak? Ya rata-rata biasanya jam 5, jam 6. Di rumah jam Kecuali berapa? kalau main yang
seperti tadi saya sampaikan, spesifik ke rumah teman dia selalu ngomong. Jadi, oke. Tadi Bapak menyebutkan ke Cipulir, udah pasti nih ke rumah Renjiro. Iya. Berarti David ini udah sering ya ke rumah Sering. Renjiro ya? Baik. Tadi juga Bapak mengatakan banyak keanehan-anehan. Iya. Saya coba flashback, tadi Bapak bilang bahwa mulai dari apa, asuransi, Iya. ya kan, masalah banyak lah. Banyak. Pasca kejadian penyelidikan di Polsek, betul ya Pak ya? Betul. Polsek dan Polres. Polres ya. Kemudian hingga akhirnya Bapak tahu si Mario Dendi atau ini Sean ini ditangkap atau ditahan waktu itu. Langsung ditahan atau bagaimana? Iya, polisinya bilang pelakunya sudah kita tahan. Pertama kali ditahan Bapak tahu di mana? Ya di Polsek Sanggeran. Karena gini Pak, ini kan saya pengen tahu juga apa yang Bapak lihat, Bapak ketahui ya. Nah, gini, Bapak penasihat hukum, Baik, ya. saksi ini tidak pernah ketemu dengan terdakwa. Saksi itu mendapat informasi Dari Bang Rustam. dari Rudi sama Pak Rustam dan Natalia. Karena yang mereka datang ke rumah sakit, Iya. itu ya perlu di ini ya. Baik. Baik. Itu. Ya. Apa arah pertanyaan saudara apa? Baik Yang Mulia, jadi ini terkait dengan banyaknya keanehan dari saudara. Ya. Saya mau akomodir apa yang karena ada mungkin hal-hal yang mungkin saudara saksi ungkapkan di luar media dengan pengadilan, ada mengenai perlakuan si Mario Dendi ini yang bermewah-mewah mendapat privilege. Nah, saya mau bertanya hanya sebatas pengetahuan saksi aja. Mungkin saksi akan mencari tahu. Karena izin yang mau saksi, saya coba tadi cari di Google, ada baca-baca berita, saksi kan bekerja di tim cyber ya, cyber banser, betul ya? Gitu ya. Nah, dari apa yang akan saksi cari tahu, perlakuan apa yang mungkin saksi temukan? Ya, itu sih saya pikir nggak perlu ini ya. Sebentar. Sebentar. Saksi itu tadi cuma menyampaikan apakah anak beberapa itu. Iya. Terus kalau saksi pun tidak pernah menerangkan di sidang ini ada perlakuan khusus untuk terdakwa. Saksi Itu kan dari mereka. Tidak, malah saudara menyampaikan. Jadi saksi tidak menyampaikan Cuman bilang di sidang ini ya, Ya. belum ataupun tidak menyampaikan itu. Iya. Nah, saudara tanya langsung aja. Iya. Apa yang saudara tanyakan? Ya, sepengetahuan saksi, apakah Mario Dendi mendapatkan perlakuan istimewa sejak penahanan dari Polsek, Polda, hingga sekarang masuk Cipinang dan Salemba? Ini kan panjang nih, Anda saksi. Tahu Sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan saudara. Jelas. Karena itu dikonfirmasi sama bapaknya Shen kemarin di media juga menceritakan hal itu kan. Bahkan jangankan Mario Dendi, Shen aja mau dikasih handphone, kasih duit, boleh di cross check. Ya, itu yang saksi sampaikan. Itu seperti itu. Tapi hanya sebatas itu, saksi. Iya. Takutnya ada rupanya dikasih makanan, kirim makanan McD atau bagaimana gitu. Nggak tahu, itu Tidak mungkin. ya? Atau perlakuan di kamar yang ber-AC gitu. Saya cuma mengkonfirmasi itu aja. Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin bapak lebih tahu. Dilanjutkan ya.